Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kelompok kami, kelompok 3A, ingin mempresentasikan materi mengenai guncangan geopolitik dan perdagangan internasional, yaitu Indonesia dengan Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Di sini dengan saya sendiri ada Reni Stara dengan NIM 038. Selanjutnya, Ada saya Bintang Ahmad Bayaki dengan NIM akhir 040. Dan saya sendiri Muhammad Ilani dengan NIM akhir 050. oke berikutnya. Oke, masuk ke pendahuluan. Jadi kita diskusi ya. Kita mau membahas tentang perdagangan internasional gitu ya. Sebenarnya sih apa sih perdagangan internasional itu? Jadi, perdagangan internasional itu menurut Maharani Purba dan kawan-kawan di tahun 2023 dijelaskan bahwa perdagangan internasional itu muncul dari interaksi antara permintaan dan penawaran global yang saling bersaing. Lewat mekanisme itu, negara-negara bisa dapat keuntungan karena mereka itu fokus pada spesialisasi dan meningkatkan efisiensi produksinya. Kalau dari penjelasan kamu tadi tuh intinya perdagangan internasional itu apa sih? Kan? Ya, intinya perdagangan internasional itu tuh sebuah proses jual beli barang dan jasa antara negara supaya tiap negara itu bisa dapetin barang yang nggak bisa diproduksi oleh negara itu sendiri atau dapat harga yang lebih efisien. Jadi tiap negara itu kayak bagi peran sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Siapa yang jago apa, dia yang produksi itu. Nah, dari semua negara bisa saling diuntungkan. Oh, jadi kayak kerjasama gitu ya, Ren ya? Iya, betul. Oke, Oh, jadi makasih. kerjasama lintas negara gitu ya? Iya. Nah, kalau geopolitik sendiri itu apa tuh? Kalau geopolitik ya, menurut aku tuh merujuk pada bagaimana sih faktor ruang, wilayah, geografi, dan batas negara mempengaruhi arah kebijakan dari sebuah negara. Terus juga perdagangan internasionalnya sampai strategi pertahanannya. Nah, intinya posisi geografis dan dinamika politik di dalam wilayah tertentu bisa menentukan bagaimana sebuah negara itu bertindak dan bekerja sama dengan negara lain gitu. Nah, terus kaitannya sama perdagangan internasional itu apa sih? Kalau Nah, boleh tahu? kalau kaitannya geopolitik dan perdagangan internasional tuh banyak banget. Jadi, geopolitik itu bisa menggerakkan atau justru menghambat arus perdagangan. Kalau hubungan politik bernegara yang lagi baik nih, nah perdagangan itu, biasanya akan lancar. Nah, tapi kalau ada konflik, rivalitas kekuatan besar, atau ketegangan di antara wawasan, arus barang tuh bisa jadi terganggu, kayak Rusia dan Amerika itu loh. Nah, jadi biaya logistik itu bisa naik, sampai investor pun jadi ragu untuk invest di sana. Jadi Oh, perdagangan internasional itu sangat sensitif sama dengan kondisi geopolitik yang ada, jadi gitu. jadi Jadi gitu. saling mempengaruhi begitu ya? Betul banget, mereka tuh saling mempengaruhi perdagangan dengan geopolitik yang ada. Nah, terus kalian ngikutin nggak sih isu-isu yang kemarin tuh yang sempat viral yang tentang perang dagang AS sama Tiongkok? Nah, itu kenapa sih Yang ekspor Donald AS Trump tuh? sama Presiden Cina itu ya? Iya, yang perang dagang tuh. Nah, tuh aku ada pertanyaan sih kayak kenapa sih ekspor ke AS tuh meningkat tajam saat perang dagang AS Tiongkok? Jadi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu sendiri naik karena perdagangan perang dagang sejak tahun 2018 itu bikin banyak perusahaan Amerika itu cari pemasok baru selain dari Tiongkok. Nah, Indonesia itu jadi salah satu pilihannya. Setelah pandemi mereda dan permintaan global itu pulih sekitar tahun 2020, ekspor negara kita ini makin terdorong. Oleh sebab itu, grafiknya itu naik. Naik banget di tahun 2020 sampai 2022 sebelum stabil lagi di tahun 2024. Tuh. Oh gitu, tapi kan di zaman sekarang nih, kan banyak kayak produk-produk tuh kayak banyak kan made in China. Nah itu ada kan jadi kayak kita tuh ketergantungan impor dari Tiongkok tuh. Nah itu berbahaya nggak sih bagi stabilitas ekonomi buat negara kita sendiri? Itu ketergantungan impor yang terlalu berlebih dari Tiongkok itu juga dapat berbahaya. Seperti yang kita tahu, impor dari Tiongkok itu terus naik sampai lebih dari 70 miliar US dollar pada tahun 2024, terutama untuk mesin, elektronik, dan bahan baku industri. Karena ekspor kita ke sana stagnan, nah ketergantungan ini tuh bisa bikin posisi Indonesia tuh menjadi rawan. Jadi iya, betul, ketergantungan ini tuh bisa mengganggu neraca perdagangan kita dan membuat kita rentan kalau Tiongkok mengubah kebijakan atau kondisi global bergejolak dan menyebabkan defisit bagi negara kita. Gitu, Zen. Oh, Oh jadi gitu. tadi kan dibilang ya kalau ekspor ke Tiongkok itu kan justru stagnan. Nah, itu boleh tahu nggak sih kenapa ekspor ke Tiongkok itu justru stagnan? Nah, ekspor Indonesia ke Tiongkok tuh stagnan karena komoditas yang kita jual tuh belum sesuai dengan kebutuhan pasar mereka dan masih ada hambatan non tarif. Nah, jadi makanya ekspor kita tuh ke Tiongkok tuh stagnan. Jadi meskipun Tiongkok minta mitra dagang kita yang besar, potensi ekspor kita tuh belum tentu optimal begitu. Hmm, nah salah satu nya lagi nih kan ada proyek WUS nih kerjasama antara Ya, Indonesia dengan Tiongkok. Nah aku pengen nanya nih, proyek WUS ini nih berpengaruh pada jangka panjang nggak sih ke perdagangan Indonesia itu sendiri? Menurut aku sendiri nih Ren ya, proyek itu kan sebagai simbol modernisasi. Karena fun fact aja nih, FYP aja, Indonesia tuh menjadi negara pertama di Asia yang punya kereta cepat.
Dan itu kerjasama dengan Tiongkok. Jadi Indonesia itu kerjasama dengan Tiongkok. Dan untuk dampaknya ke ekspor dan impor sih belum langsung terasa. Tapi dalam jangka panjang proyek ini bisa ningkatin daya saing logistik dan konektivitas. Tapi begitu manfaatnya tetap bergantung pada pengelolaan biaya sih menurut aku, sama keberlanjutan finansial dan integrasi dengan mode transportasi lain. Oh, begitu. Oke. Ih, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih kalau perdagangan internasional itu tuh punya banyak teori? Uh, ada 4 teori nggak sih, kalau iya nggak sih, ada 4 teori. Iya. Wah, iya Pak. Kayaknya. Apa aja tuh? Ada yang pertama tuh itu ada teori New Trade Theory oleh Krugman, yang kedua ada teori Hexer of Lin, yang ketiga ada teori keunggulan dan absolute komparatif, dan terakhir tuh ada teori model gravitasi. Nah, dan kalau dilihat dari penjelasan teori-teori tadi, apa sih gambaran umum yang bisa kita ambil tentang bagaimana perdagangan internasional itu terbentuk dan apa aja sih yang mempengaruhi perdagangan internasional itu? Kalau dirangkum ya, teori itu sebenarnya sih sama jelasin kenapa negara tuh berdagang dan apa yang memengaruhi pola perdagangannya sih menurut aku. Seperti teori keunggulan absolut dan komparatif itu nunjukin kalau negara berdagang karena perbedaan efisiensi dan biaya peluang. Karena dari Hexer of Lin itu pola perdagangan itu dipengaruhi kelimpahan faktor produksi kayak tenaga kerja sama modal. Tapi sementara dari trade theory dari Krugman tuh dia menerangin kalau pentingnya skala ekonomi, diferensiasi produk, dan inovasi teknologi dalam perdagangan modern. Jadi intinya sih perdagangan itu terbentuk karena kombinasi efisiensi sama faktor produksi, dan terakhir itu ada kemampuan dan inovasi dari negara-negara lain gitu. Oh, gitu. Tadi kan udah tahu dari tentang perdagangan internasional ya. Nah, kalau dari sisi geopolitik nih, apa sih yang Ya, sebenarnya mempengaruhi arah perdagangan internasional itu sendiri dan kebijakan Indonesia? Kalau dari geopolitik sih arah perdagangan Indonesia tuh lebih banyak dipengaruhi sama posisi strategis, karena kan kita juga negara non blok kan ya, dan negara kita tuh strategis ada di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi otomatis Indonesia jadi bisa dibilang aktor penting di Indo-Pasifik tuh. Terus ada juga perubahan ancaman modern yang bergeser dari fisik ke digital. Jadi strategi keamanan tuh harus lebih adaptif sih menurut aku. nah juga Oh, konsep gitu. wawasan Nusantara itu juga penting. Nah, karena kan Indonesia melihat laut sebagai pemersatu wilayah kita ya, bukan pemisah. Nah, ini yang jadi dasar diplomasi pertahanan kita, ditambah lagi dinamika politik dan ekonomi regional di Indo-Pasifik ikut membentuk kebijakan Indonesia supaya stabil di perdagangan internasional. Oh, oke, oke, oke. Kita kan udah bahas nih ya working paper kita nih. Jadi menurut kalian tuh bagaimana sih dinamika ekspor Indonesia selama dari 2017 sampai 2024? Khususnya nih terkait penurunan tajam pada 2020 yang disebabkan karena tadi COVID-19 ya, tingkat ketahanan perdagangan dan pemulihan kuat sejak 2021. Menurut kalian tuh apa sih? Kalau kita lihat sih dari datanya tuh yang dari 2017 sampai 2024, itu ekspor Indonesia tuh sempat turun tajam ya, yang tadi kata Bintang bilang, itu Ya, Ya, karena betul. faktor COVID-19. Nah, itu tuh mengganggu banget tuh rantai pasok global dan nurunin minat pembeli. Jadi nurunin minat pembeli, jadi permintaan tuh turun juga kan pasti. Tapi Iya. walaupun begitu perdagangan kita tuh cukup tahan banting sih. Kelihatan dari trade reference electricity itu 0,82 sejak 2021 ekspor pulih. Itu ekspor tuh pulih lebih cepat berkat kenaikan harga komoditas dan strategi diversifikasi pasar ke Asia Selatan dan Timur Tengah. Jadi menurut aku sih intinya ekspor tuh sempat terpukul, terutama pas COVID. Tapi kita tuh bisa cepat pulih karena adaptasi kita tuh yang lebih baik dan fundamental ekonomi kita tuh bagus. oh. Nah tuh kan setelah COVID-19 kan apa sih yang ditunjukkan nih oleh tren impor yang meningkat setelah COVID-19 tadi, serta apa sih bagaimana peran ada Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat dalam membentuk pola perdagangan di Indonesia pada periode tersebut. Iya, jadi tren impor itu kan setelah tahun 2020 itu meningkat dan menunjukkan adanya tanda-tanda dari reindustrialisasi. Nah, karena itu Indonesia itu butuh lebih banyak pada bahan baku dan barang modal untuk sektor industri dan konstruksi. Terus kalau kita lihat dari permitra dagangnya, Tiongkok itu kan jadi yang terbesar ya karena ekspor komoditasnya itu seperti nikel, batu bara, dan hasil perikanan itu serta akses pasar lewat CFP. Ya. Nah, kalau Jepang itu dia relatif stabil tapi stagnan karena hambatan dari non tarif. Nah, kalau Amerika Serikat sendiri itu justru meningkat karena permintaan pada produk tekstil, furnitur, dan kesadaran soal tentang produk ramah lingkungan yang meningkat di sana. Jadi pola perdagangan inilah yang dipengaruhi oleh kombinasi kebutuhan industri, domestik, dan hubungan bilateral yang berbeda-beda di tiap negara gitu. Tadi kan kita udah lihat ya hasil data ulasan utamanya. Nah,
di sini aku mau nanya deh, gimana sih tren ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Jepang, sama Tiongkok itu selama tahun 2020 hingga 2024 keadaannya seperti itu? Nah, kan kita bisa lihat ya dari sini tuh kalau dilihat dari grafik yang kita punya, itu kan ekspor ke Amerika Serikat itu melonjak tuh dari 2020 sampai 2022. Kenapa bisa melonjak? Terutama karena tadi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Yang bikin banyak perusahaan di Amerika cari pemasok baru selain dari Tiongkok tadi, dan Indonesia menjadi salah satu alternatif itu. Nah, ekspor ke Jepang pulih lebih lambat karena pasar Jepang yang sangat selektif terutama di sektor pangan, otomotif dan energi, dan standar kualitas dan lingkungan yang ketat jadi tantangan utama. Jadi kita susah ekspor ke ekspor di Jepang itu kita terkendala tadi karena Jepang itu kan sangat selektif ya tentang kebersihannya segala macamnya. Jadi ekspor kita ke sana agak menjadi tantangan utama gitu. Oh, susah ya jadi gitu ya? Iya betul Iya. kalau kita ke Jepang. Oke. Tapi kalau menurut datanya itu ekspor ke Tiongkok tuh justru stagnan tuh. Hmm, Uh, Padahal dia tuh negara mitra dagang besar kita, tapi iya, justru kan ekspornya tuh stagnan. Tapi justru Heeh. impor dari Tiongkok tuh terus naik tuh ke Indonesia, khususnya tuh hmm, dari elektronik, mesin dan bahan baku industri sama kalian pernah sering lihat kan mobil Produk-produk listrik Cina tuh ya? yang ya produk-produk iya Cina yang kayak mobil listrik tuh kan dia produk Cina tuh kayak BYD. betul. Produk Nah, itu kan Xiaomi gitu misalnya. Xiaomi juga tuh dari HP itu terus banjirin Pasar di Indonesia. pasar Indonesia. Iya, oke. Terus sehingga tuh jadi defisit perdagangan tuh melebar tuh karena ekspornya kecil tapi impornya tuh gede, jadi defisit perdagangan tuh melebar. Jadi secara keseluruhan kalau ekspor tiap negara tuh menurut aku sih itu beda-beda tergantung permintaan, regulasi sama kebutuhan pasar tuh. Oh, oke oke. Tadi kan kita udah bahas ya yang tentang ekspor. Nah sekarang bagaimana sih tren impor Indonesia dari Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat, dan apa aja sih maknanya bagi perdagangan di Indonesia ini? Gitu. Iya, jadi kalau kita lihat data ya di sini ya, impor dari Tiongkok itu meningkat tinggi gitu sejak tahun 2020, yang di mana ini tuh menunjukkan kalau Indonesia itu bergantungan banget sama produk-produk dari Tiongkok ini, khususnya di elektronik, mesin, dan bahan baku industri. Nah, ini juga yang bikin defisit perdagangan kita itu melebar luas gitu. Nah, kalau impor dari Jepang itu dia relatif stabil dan fokus di sektor industri berat seperti otomotif. Contohnya kayak KRL tuh kan, KRL kan dari Jepang. Jadi kebanyakan kita ini Betul. Ya, impornya tuh dari Jepang gitu loh kalau untuk kayak KRL. Honda juga gitu ya. KRL sama MRT tuh, nah contohnya. Terus jadi hubungan dagangnya itu tetap konsisten, tapi tanpa lonjakannya itu nggak ekstrim gitu loh. Nah kalau dari Amerika Serikat sendiri, dia itu naik secara bertahap. Jadi naiknya itu nggak langsung melonjak tinggi kayak Tiongkok tadi gitu, tapi dia Oh, naik itu bertahap-tahap gitu. Nah inilah yang menandakan kalau Indonesia itu mulai diversifikasi sumber barangnya dan memperkuat kerjasama ekonomi dengan berbagai negara. Jadi pola impor ini tuh sebenarnya penting buat negara kita untuk menilai ketahanan perdagangan dan strategi reindustrialisasi kita gitu. Udah nggak terasa ya, udah masuk ke kesimpulan aja. Jadi Iya, kesimpulan kita apa nih teman-teman? apa? Den? kalau dari aku sendiri sih kesimpulannya tuh perdagangan internasional tuh geopolitik tuh berpengaruh besar terhadap perdagangan internasional Mm-mm. Hmm. dan uh, perdagangan internasional tuh di setiap negara tuh bakal beda-beda tergantung sama kebutuhan negara itu apa gitu. Jadi Iya. Itu sih tergantung tuh sesuai kebutuhan masing-masing negara itu ya. Mm-mm. ya kayak misalkan di Tiongkok kan banyak banget yang kayak produksi elektronik tadi yang sempat Iya. dibilang sama Reni. Nah itu kan jadi Iya, Indonesia belum bisa produksi elektronik, jadi dapatnya dari Tiongkok mulu gitu. iya betul. Terus gitu kesimpulannya. Ada tambahan? Mungkin Ini dari cukup ya. aku sih cukup sih. Ya. Cukup ya. Oke. Oke. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok Si kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Saya Reni Sara dan mewakili teman-teman izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Makasih Terima Rizka, kasih. Reni. Terima kasih.